Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sejak kemunculan COVID-19 beberapa tahun yang lalu, khususnya di Indonesia, tentu memberikan beberapa dampak sampai dengan sekarang nih yang kita rasakan. Nah, tidak menutup kemungkinan semua itu atau dampak daripada COVID itu kan masuk di dalam semua aspek. Nah, termasuk di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini ya hampir sama lah kalau saya rasa dampaknya itu dengan dunia ekonomi. Namun bedanya kalau ekonomi itu berdampak kepada semua lapisan masyarakat, tetapi kalau pendidikan ini adalah dia lebih berdampak kepada stakeholder pendidikan. Nah, ya seperti murid, kemudian guru, atau juga lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan tersebut, baik itu tingkat sekolah menengah pertama atau SD juga, atau sampai kepada tingkat universitas atau sekolah tinggi, yaitu bagi para mahasiswa. Nah, dari awal kemunculan COVID ini kan kita langsung tuh sistem pendidikan di Indonesia itu kan jauh daripada kata ideal. Artinya ya secara sederhana saja seperti tatap muka, kemudian pembelajaran itu kan tidak bisa kita jalankan dengan ideal. Artinya waktunya terbatas, kemudian jumlah peserta didik juga serba kita batasi. Nah, pada saat itu berbarengan dengan solusi yang dijalankan oleh para pendidik di kalangan sekolah, baik itu kampus dan lain sebagainya, yang juga menjadi rekomendasi Kementerian Pendidikan saat itu, yakni PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini tentunya memiliki kekurangan yang lebih besar ketimbang kelebihannya. Ya. Meskipun ada beberapa kelebihan, artinya siswi kita itu bisa belajar dari rumah, kemudian guru juga bisa mengajar dari rumah, tinggal nanti efektivitasnya. Tapi tidak semua sekolah itu bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Tidak seluruhnya daerah di Indonesia ini kan memiliki fasilitas yang cukup dalam rangka melaksanakan pendidikan jarak jauh tadi. Nah, sampai dengan saat ini di tahun 2022, permasalahan di dalam pendidikan itu justru kalau saya rasa semacam bola salju. Artinya kalau dulu yang kita hadapi bagaimana mengajarin anak-anak itu dengan media online atau daring dalam jaringan, itu sudah menjadi masalah bagi kita para guru, ya. Nah, saat ini saya rasa malah lebih banyak permasalahan yang muncul setelah kita menjalani model pendidikan yang sudah kita jalankan ini, atau bisa dikatakan pendidikan yang kita jalankan ini alternatif atas kondisi atau pandemi yang sudah terjadi di Indonesia. Salah satunya itu ya kepada siswa, ya. Yang menjadi perhatian kita itu adalah dampak daripada pembelajaran yang sudah kita jalankan ini. Tetapi yang menjadi catatan bahwa gini ya, saya tidak mengatakan bahwasanya solusi yang kita jalankan saat ini itu buruk, tidak. Dalam artian, ya mau tidak mau, suka tidak suka, selama COVID-19 itu ada dan terus melanda dengan berbagai variannya, ya suka tidak suka memang kualitas pendidikan kita memang menurun, ya, dan itu harus kita akui, dan itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga muncul solusi-solusi supaya pendidikan kita ini tetap berjalan dengan baik. Nah, ada banyak masalah yang muncul memang ketika proses pembelajaran jarak jauh dan improve yang kita lakukan di sekolah maupun kampus itu. Pertama yang saya garis bawahi adalah permasalahan yang pertama, yaitu pengetahuan akademik. Pengetahuan akademik siswa ini
eee, karena tadi model pembelajaran yang kita laksanakan itu serba terbatas, maka, eee, pengetahuan akademik siswa, pengetahuan akademik, mahasiswa yang di kampus-kampus ya, itu tidak bisa mereka dapatkan secara maksimal. Kenapa? Karena guru juga tidak bisa memberikan transfer ilmu itu secara maksimal, karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Nah ini, menjadi permasalahan yang, mungkin cukup menjadi, bumerang bagi kita dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, saat ini, eee, pendidikan yang sudah berjalan dengan improve yang kita lakukan itu memang tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Atau dalam arti kata itu, model pendidikan yang ideal itu memang sukar untuk kita, maksimalkan seperti itu. Sehingga termasuk pengetahuan yang ditransfer oleh guru, kepada siswa itu menjadi tidak maksimal. Sehingga mereka, eee, ada pengetahuan yang masih kurang ya, ada beberapa nilai yang mungkin kurang baik ya karena tadi memang pembelajaran kita itu tidak maksimal. Nah, tetapi inilah yang kita lakukan untuk mempertahankan supaya proses pendidikan di Indonesia itu tetap berjalan. Nah, ini yang dilakukan oleh stakeholder sekolah, yaitu guru-guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan di lembaga pendidikan itu. Nah, itu masalah yang pertama, pengetahuan akademik siswa kita memang berkurang. Kemudian yang kedua, yaitu masalah yang ini paling sering muncul ya. Masalah yang kedua itu adalah masalah bagaimana akhlak dan sikap murid-murid, anak-anak kita di sekolah maupun di luar sekolah. Faktor ini ya, faktor COVID-19 ini menjadi pemicu ya mereka dalam pembentukan akhlak, dalam pembentukan karakter siswa itu kan tidak dapat kita lakukan di luar sekolah. Artinya setiap hari bimbingan ada yang namanya operational conditioning. Artinya setiap hari kita melakukan pembiasaan di sekolah itu yang sebelumnya kita lakukan dengan maksimal, maka sekarang itu tidak bisa kita lakukan maksimal, termasuk pembentukan akhlak dan karakter siswa. Nah, akhlak saat ini ya kita bisa lihat kualitas akhlak siswa-siswi kita mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA, bahkan SMK dan aliyah juga. Nah, itu yang pertama yang paling sering saya temukan di lapangan adalah mereka sangat mudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Nah, ini kan tidak bisa di-backup sepenuhnya nih oleh guru. Dengan keterbatasan yang ada atas kondisi yang ada ini, ya guru tidak bisa maksimal. Nah, maka di sini itu menjadi permasalahan yang luar biasa kalau menurut saya. Karena ketika akhlak itu sudah terbentuk dari momen-momen yang dia lewati, kemudian dari beberapa kegiatan yang dia lakukan karena menjadi setiap hari dia lakukan, maka yang sebelumnya dia tidak biasa melakukan itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan melakukan berkata-kata yang tidak baik, kebiasaan melakukan hal-hal yang memang mungkin dilarang oleh etika sebagai pelajar, agama dan lain sebagainya. Nah, artinya tidak bisa nih serta didik kita, anak-anak kita itu bersosial dengan baik sebagaimana apa yang kita harapkan oleh guru-guru. Nah, ini masalah akhlak. Masalah akhlak ini memang sikapnya. Kadang-kadang kita lihat siswa kita itu bagaimana dia berbicara di depan orang tua, bagaimana dia berhadapan dengan orang yang lebih tua. Nah, saat ini sangat jarang kita temukan dia beretika dan berbudi pekerti yang memang baik seperti itu. Nah, ini adalah permasalahan pendidikan yang kedua yang menurut saya perlu kita menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga, dalam aspek religiusitas. Ya, karena mereka ini sudah terbangun selama COVID-19 ini sudah terbiasa dengan gadget, sosial media, game online dan lain sebagainya. Sehingga kewajiban-kewajiban atas agama yang mereka anut itu terkadang diabaikan, dilupakan. Nah, kalau yang wajib-wajib saja itu memang dikesampingkan, apalagi yang sunnah dan yang biasa,
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya yang menjadi kekhawatiran saya dalam proses pendewasaan anak-anak kita ini, ya, mereka tidak disertai atau tidak dibarengi dengan ilmu keagamaan, tetapi justru mereka ini dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menggerus dan merusak moral-moral mereka. Artinya akhlak yang baik tidak terbentuk, tidak lagi menjadikan agama itu sebagai koridor dalam melaksanakan sesuatu, menimbang, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini buruk. Nah, itu karena apa? Karena mereka sangat jauh daripada pemahaman keagamaan. Di sekolah mungkin saat ini beberapa sekolah sudah melakukan tatap muka, tapi tetap tidak maksimal karena waktu yang terbatas. Dan kesibukan saat hari ini yang dilakukan oleh guru-guru itu, ya, kesibukan hari ini adalah mengembalikan giroh belajar, semangat belajar, dan mengembalikan karakter siswa-siswi kita itu sebagai pelajar yang ideal. Dan akhlak mereka kita bentuk lagi, kita bangun lagi rasa hormat dengan orang tua, dengan guru itu seperti apa. Harus lebih bekerja keras lagi, memberikan pemahaman kepada mereka supaya bisa kembali dan berubah, memperbaiki akhlak. Ini luar biasa perjuangan seorang guru di sekolah yang mana beberapa tahun akhlak siswa-siswinya itu sudah berubah seperti itu. Maka tidak jarang guru itu merasa jengkel, ya. Tetapi saya yakin sejengkel-jengkelnya guru tetap dia memberikan yang terbaik supaya siswanya itu bisa berubah, yaitu guru. Nah, kemudian atas 3 permasalahan pendidikan yang muncul setelah pandemi COVID-19 ini tadi, yaitu pengetahuan akademik berkurang, kemudian akhlaknya juga tergerus juga, kemudian jauh daripada pemahaman-pemahaman atau pembelajaran religiusitasnya, keagamaannya tidak lagi membackup dia berperilaku setiap hari. Nah, 3 permasalahan ini, ya, tidak bisa hanya guru saja yang berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Guru itu ya tidak bisa mencapai 100% untuk merubah karakter siswa, itu tidak bisa. Selain keterbatasan waktu, ya, emosionalnya itu berbeda. Nah, tetapi siapa yang dibutuhkan di sini? Yang dibutuhkan di sini adalah peranan orang tua, keluarga, dan wali siswa itu sendiri. Ya, bagaimana permasalahan ini kita coba nih pelan-pelan melihat. Kita amati anak-anak kita itu, Bapak Ibu, amati semacam terjadi perubahan yang arahnya itu lebih banyak ke hal-hal yang negatif daripada hal yang positif. Nah, ini rata-rata, walaupun ada memang siswa-siswi yang saya amati dia tetap mempertahankan sebagaimana pelajar yang ideal. Nah, orang tua, keluarga ini berperan sangat penting sekali, ya, karena guru itu tidak bisa menegur dan memantau selama 24 jam. Nah, karakter siswa ini coba kita pelan-pelan berubah, mengembalikan lagi karakter mereka, semangat belajar mereka. Kami Bapak Ibu guru itu, ya, memaksimalkan dalam kegiatan di sekolahan, nah, dan Bapak Ibu yang ada di rumah itu memaksimalkan kegiatan dalam keluarga. Kita buat di rumah misalkan sesuatu kegiatan atau obrolan yang syarat dengan hal-hal nilai pendidikan, perbaikan akhlak, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya religiusitasnya itu tetap tertanam di dalam kehidupan sehari-hari seorang pelajar seperti itu. Nah, saya melihat, ya, banyak memang orang tua yang terkadang menilai guru pada masa pandemi ini sedikit negatif. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada yang mengatakan kalau guru itu ya makan gaji buta aja selama pandemi dan lain sebagainya. Sempat saya mau laporkan juga karena itu sangat merendahkan dan melukai hati-hati para guru-guru yang sudah berjuang gitu loh untuk mensukseskan pendidikan dalam segala keterbatasan waktu, kondisi yang memang fluktuatif, tidak pasti dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harap kita bekerja sama,
antara guru, stakeholder sekolah dengan orang tua, bekerja sama mengembalikan kualitas pendidikan yang dulu pernah ada dan sekarang agak berkurang seperti itu. Dan di rumah kita mulai dengan pendidikan-pendidikan yang sederhana, sholat berjamaah, diajak ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian ditanya tugas-tugasnya apakah sudah selesai dari guru dan lain sebagainya. Nah, ini kan memberikan perhatian kepada pendidikan mereka. Rata-rata saat ini ya pelajar itu fokus dengan gadgetnya, dengan sosial medianya, ya fokus dengan game online-nya. Artinya itu beberapa kegiatan itu yang menjadikan perilaku mereka ini berubah. Di lingkungan perumahan saya melihat banyak sekali anak-anak SD, anak-anak kecil itu yang sangat mudah dan ringan sekali melontarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada peran orang tua dan lingkungan. Kita saling menegur dan lain sebagainya. Sebelum nanti kerusakan moral itu terjadi lebih dalam dan lebih lama sehingga dampaknya lebih besar. Dampak negatifnya lebih besar, luar biasa. Nah, secara kemasyarakatan ya kita bisa bertindak tuh, misalkan melibatkan anak-anak muda, siswa-siswi ini dalam kegiatan kegiatan di masjid mereka dilibatkan, kegiatan sosial mereka dilibatkan. Artinya selain kita memfokuskan kepada kegiatan di sekolah, tetapi kita juga tetap fokus juga memberikan perubahan yang efektif terhadap kegiatan mereka di masyarakat, sehingga ada perubahan tuh nanti ya. Hal-hal yang kita takutkan tadi, akhlak tidak bisa berubah, kemudian tidak bisa sopan terhadap orang yang tua, bahkan orang tua sendiri tidak dihargai. Nah, ini kan yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan tidak pernah menghargai peranan orang tua. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja sama ya. Orang tua, siswa, kemudian guru juga mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada. Ya, meskipun saat ini kita menjalankan pendidikan masih dalam kondisi pandemi dengan beberapa varian yang muncul ya. Ya, kita artinya jangan terfokus kepada wah ini varian apa lagi muncul kemudian dan sebagainya. Ya, boleh kita memperhatikan hal itu, tapi kita jangan lengah, jangan sampai membiarkan peserta didik kita ini, anak-anak kita ini jauh daripada nilai-nilai pendidikan, jauh daripada nilai-nilai keagamaan. Nah, oleh karena itu kita saling bekerja sama ya. Kan banyak tuh permasalahan pendidikan yang memang tidak bisa kita selesaikan secara sendiri, misalkan kelembagaan, tetapi kita selesaikan secara bersama. Orang tua, masyarakat, tokoh dan juga guru-guru, itu memberikan tindakan ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki karakter peserta didik kita ini yang ideal sebagaimana seorang pelajar. Nah, oleh karena itu ini sudah mau masuk bulan Ramadan ya, tinggal beberapa hari lagi. Ya, artinya momentum Ramadan inilah kita gunakan mengawali memperbaiki karakter siswa kita, memperbaiki karakter anak didik kita di rumah, di lingkungan, di sekolahan. Nah, kita tanamkan nilai-nilai kebaikan ya. Jadi tidak ada lagi kita menekan pergaulan bebas, menekan yang namanya kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat, menekan hal-hal yang memang tidak kita inginkan hal itu terjadi di dalam kehidupan anak didik kita, seperti itu. Oleh karena itu permasalahan dalam pendidikan ini menjadi perhatian kita bersama, dan memang pendidikan merupakan salah satu nyawa satu negara ya. Kalau tidak ada pendidikan di dalam satu negara, maka sumber daya manusianya itu tidak akan bisa berkualitas dan tidak akan terbentuk kualitas negara tersebut. Ya, maka dari itu ya kita harus bisa mengembalikan apa yang menjadi karakter peserta didik kita itu, kita kembalikan supaya mengembalikan kualitas sumber daya manusia kita, sehingga menghasilkan nanti peserta didik anak-anak kita itu yang juga berkualitas di masyarakat, berkualitas juga di dalam agama, kemudian paham tentang kebudayaan dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, tidak hanya
paham dengan hal-hal yang memang sifatnya negatif, kemudian berbicara hoax dan lain sebagainya. Nah itu kita coba rangkul, artinya dalam artian itu kita coba fokuskan nih solusi-solusi dalam masalah pendidikan ini, tetapi kita laksanakan dengan cara bekerja sama. Sekolah-sekolah akan memberikan program-program yang baik, pembelajaran yang baik, materi yang baik untuk mengembalikan giroh pembelajaran, semangat, dan mengembalikan karakter peserta didik kita yang memang sesuai apa yang kita harapkan. Salah satu tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Artinya kalau bukan kita yang bergerak untuk mengembalikan kualitas sumber daya manusia, ini siapa lagi? Kalau memang kita tidak bisa melaksanakan sesuatu di lembaga pendidikan, maka di rumah kita lakukan, di masyarakat dan lain sebagainya. Kita sibukkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan membiarkan mereka terjerumus dalam hal-hal yang negatif, sehingga permasalahan pendidikan itu terus membesar, terus meluas, terus mendalam, sehingga semakin lama semakin sulit untuk kita menanggulangi. Dan pemerintah juga mungkin memikirkan terkait dengan regulasi kurikulum baru yang mungkin akan berubah dalam beberapa bulan ke depan ini, yaitu tidak lain tidak bukan untuk memberikan efektivitas dalam proses pembelajaran selama pandemi ini. Oke, cukup itu yang saya sampaikan terkait dengan permasalahan pendidikan. Kalau ada memang hal-hal yang perlu kita bahas dalam pendidikan, sosial dan kebudayaan, ya silakan komen di kolom komentar. Kira-kira apa yang perlu kita angkat dan apa yang perlu kita permasalahannya, kemudian kita kasih solusi, sama-sama kita diskusikan ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi nanti yang akan menjadi pewaris pemimpin di daerah kita, di negara kita, dan di masa-masa yang akan datang. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia dari sekarang, maka sumber daya manusia yang dari tempat lain akan menguasai tempat kita yang ada saat ini. Oke, semoga kita selalu dalam kesehatan, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya selalu didekatkan dengan orang-orang yang soleh, berpendidikan, dan selalu open minded ya, mencari dan membuka mindset kita untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru, untuk menambah pengetahuan kita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.